Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat, pengertian, damai sejahtera sehingga kami dapat menikmati firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B sampai dengan ayat yang ke-6. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Renungan kita saya beri judul, Tuhan adalah penolongku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa kesepian atau merasa lonely, istilahnya ya, merasa sendiri, merasa bahwa tidak ada pertolongan, merasakan seolah-olah tidak ada yang peduli? Ketika surat Ibrani ditulis kepada orang Kristen mula-mula, khususnya memang yang mendapatkan surat ini pertama-tama adalah mereka yang berlatar belakang Yudaisme. Mereka sedang mengalami kesusahan karena mereka mengalami penganiayaan, terusir dari tempat sendiri, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, sehingga mereka kesulitan dalam hal ekonomi. Tapi juga ditambah ada persoalan-persoalan lain, ada persoalan rumah tangga, sehingga ini juga menambah penderitaan, juga ada teror ya yang mereka alami, supaya mereka kembali kepada keyakinan ataupun kepada kepercayaan yang lama. Akibatnya pastilah banyak di antara mereka yang mengalami kegelisahan, mengalami kesedihan, mengalami kecemasan, bahkan juga mengalami ketakutan. Mengapa begini? Ya, itu kan biasa menjadi sebuah pertanyaan ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Kenapa hal ini terjadi? Kemudian mungkin ada sebuah perenungan dan juga berpikir seperti orang-orang Israel dahulu. Kalau begini lebih baik kita kembali ke Mesir. Kalau begini lebih baik kembali keyakinan lama supaya tetap aman, tidak ada yang mengusik. Ya, itu yang terjadi ya. Mereka tidak sadar bahwa di tempat yang lama, ya, seperti bangsa Israel di Mesir, mereka hanya menjadi budak. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka firman Allah meneguhkan mereka. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan peduli kepada umatnya. Tuhan itu selalu hadir karena Dia Maha Hadir. Dia selalu on time, tepat pada waktunya, tetapi juga on target, tepat sasaran. Maka seperti pemazmur berkata, kemana aku bisa pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Mazmur 139 ayat 7. Artinya bahwa tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir. Penulis kitab Ibrani melanjutkan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, para saksi-saksi iman. Contohlah iman mereka sebagaimana yang memang dicatat di dalam Ibrani pasal 11 dengan daftar yang panjang itu. Sekalipun para saksi-saksi iman itu banyak mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, tapi mereka tidak pernah mundur. Mereka memilih untuk terus bertahan dan terus maju, bahkan memilih lebih baik berkorban mati karena iman kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus mereka sudah mendapatkan satu jaminan, satu kepastian keselamatan. Nah, saudara-saudara, memang hal ini tidak mudah. Maka kita perlu terus meningkatkan iman kita. Kita terus harus membangun persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita terus harus belajar, membaca, menikmati firman, karena firman itulah yang memberikan kita pertumbuhan dan kekuatan. Di masa-masa yang sulit ini, saudara-saudara, selain karena pandemi COVID-19,
ada iklim yang tidak menentu, ada berbagai bencana alam, kejahatan di mana-mana, kemiskinan di berbagai tempat. Sekarang juga ditambah lagi kenaikan harga-harga kebutuhan. Ya, pasti juga ada kekhawatiran, kesedihan, ya kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya. Akan tetapi sekali lagi, sebagaimana firman Tuhan hari ini, mari kita katakan dengan iman, Tuhan adalah penolong. Amin. Aku tidak akan takut. Ketakutan tidak boleh menguasai kehidupan kita orang-orang percaya. Manusia ataupun dunia ini tidak berkuasa atas kehidupan kita, tidak berkuasa atas aku. Demikian juga segala keadaan alam, segala situasi tidak berkuasa atas kehidupan kita. Tetapi hanya satu pribadi yang berkuasa. Siapa dia? Tuhan kita yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia berjanji tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. Dan saya percaya bahwa janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Karena itu mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita tetap dapat merasakan ketenangan sekalipun di dalam lembah kekelaman, merasakan keamanan sekalipun di tengah hiruk-pikuk berbagai kesulitan dunia ini. Kita tetap dapat merasakan shalom, damai sejahtera, karena kita memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami meyakini bahwa benar Engkaulah menolong kami yang sejati. Kami tidak bisa mengandalkan manusia, mengandalkan dunia. Karena dunia ataupun manusia terbatas adanya. Karena itu Tuhan, kami memohon supaya Engkau terus memimpin kami, Roh Kudus menolong kami, supaya kami tetap bersandar kepada Engkau. Kami tidak dikuasai oleh berbagai kecemasan, kekhawatiran, tapi kami terus dikuasai oleh Tuhan, dan firman Tuhan senantiasa memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.